Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizan Jamil dengan NIM 2522042. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu jaringan nirkabel, yaitu menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama yaitu tentang antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu antena. Secara umum, antena dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk memancarkan atau menerima gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi nirkabel. Jadi, antena bekerja berdasarkan prinsip konversi energi listrik menjadi gelombang radio saat ditransmisikan, dan sebaliknya, gelombang radio menjadi energi listrik saat di penerimaannya. Dalam konteks komunikasi modern, antena sangat penting karena menjadi penghubung utama antara perangkat pengirim dan penerima sinyal dalam berbagai sistem. Contohnya itu seperti televisi, radio, satelit, wifi, dan jaringan seluler. Dengan kata lain, tanpa adanya antena, kegiatan komunikasi nirkabel tidak akan bisa dilakukan karena sinyal tidak akan bisa keluar dari perangkat maupun masuk ke dalam perangkat lainnya. Maka dari itu, antena adalah komponen yang paling penting ataupun komponen vital dalam sistem komunikasi modern, baik itu di menara seluler, router wifi, pesawat, satelit maupun HP. Adapun tujuan dan manfaat dari antena berikut ini. Tujuan utama dari antena adalah untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke ruang bebas dan menangkap sinyal yang datang dari ruang bebas ke penerima. Dan manfaat dari antena ini adalah: 1. Memungkinkan komunikasi nirkabel dengan jarak jauh. Jadi, dengan adanya antena ini, kita dapat berkomunikasi tanpa adanya kabel ataupun secara nirkabel dengan jarak yang sangat jauh. Yang manfaat yang kedua yaitu menghemat kabel dan biaya infrastruktur. Jadi, dengan menggunakan antena ini, kita tidak perlu menarik kabel jaringan ke setiap lokasi, apalagi di tempat yang sulit dijangkau oleh kabel tersebut seperti pegunungan, hutan, dan daerah kepulauan. Misalnya, untuk menyambungkan internet ke sebuah desa terpencil jauh lebih praktis dan murah dengan menggunakan antena ini daripada menggunakan jaringan kabel optik yang bisa memakan biaya lebih mahal dari menggunakan antena ataupun koneksi satelit. Oleh karena itu, antena menjadi solusi hemat untuk penyebaran teknologi komunikasi yang merata ke seluruh tempat, baik itu ke pelosok negeri sekalipun. Yang berikutnya itu memfasilitasi komunikasi dua arah. Jadi, antena tidak hanya memancarkan sinyal, tetapi juga bisa menerima sinyal balik, sehingga memungkinkan komunikasi dua arah. Ini membuat kita bisa bertelepon, melakukan video call, ataupun bertukar data secara real time atau secara nyata gitu, secara langsung. Contoh mudahnya adalah saat kita ingin menelepon teman menggunakan handphone, antena di HP kita akan mengirimkan suara ke menara, dan di saat yang sama suara dari lawan bicara akan dikirimkan melalui menara tersebut kepada handphone kita. Proses ini terus berlangsung secara bolak-balik, dan semua itu dimungkinkan karena fungsi antena sebagai pengirim sekaligus penerima sinyal. Berikutnya kita akan membahas komponen atau bagian-bagian dari antena. Secara umum, antena terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu radiator. Radiator ini adalah bagian utama dari antena yang benar-benar memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara. Ini adalah bagian yang bekerja langsung saat arus listrik dialirkan ke dalam antena. Jadi, nanti alur listrik akan dialirkan dari pemancar, kemudian dikonversikan menjadi gelombang radio.
dalam antena yang misalnya radiator biasanya berupa elemen tengah, sering disebut sebagai driven element. Tanpa radiator ini, sinyal tidak akan bisa keluar dari sistem, sehingga komunikasi nirkabel tidak dapat terjadi. Contohnya, pada antena TV rumah, batang logam utama yang langsung terhubung ke kabel adalah bagian radiator. Yang berikutnya itu reflektor. Reflektor ini adalah elemen logam yang dipasang di belakang radiator dan berfungsi untuk memantulkan gelombang yang dipancarkan ke arah tertentu. Jadi reflektor ini berfungsi untuk memantulkan suatu gelombang elektromagnetik ke arah yang akan kita tuju atau yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar sinyal menjadi lebih terfokus ke satu arah. Dia tidak menyebar ke segala arah, jadi kita dapat memanfaatkan sinyal dari antena tersebut secara maksimal. Reflektor ini juga dapat meningkatkan kekuatan sinyal ke arah yang diinginkan, sekaligus mengurangi interferensi dari arah belakang. Contohnya, pada antena Yagi, reflektor adalah batang yang sedikit lebih panjang dari radiator, yang mana letaknya terdapat di belakang radiator tersebut. Yang berikutnya adalah direktor. Direktor adalah elemen logam yang ditempatkan di depan radiator, berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat sinyal ke satu arah tertentu. Biasanya satu antena bisa memiliki satu atau lebih direktor. Semakin banyak direktor yang kita miliki, maka semakin sempit dan kuat pula arah pancaran gelombangnya. Hal ini berguna untuk komunikasi satu arah dengan jarak yang jauh. Jadi direktor ini berfungsi untuk memperkuat ataupun memusatkan sinyal ke satu arah tertentu dengan komunikasi satu arah, seperti TV analog ataupun sistem komunikasi militer. Di TV analog kan kita cuma mendapatkan tampilan layar dari TV tersebut tanpa kita dapat berkomunikasi timbal balik dengan yang ada dalam TV tersebut, dan juga sistem komunikasi militer, di mana jika pihak militer ingin mengirimkan sebuah pesan ataupun ingin berkomunikasi, mereka akan memusatkan dengan satu arah, karena terkadang tempat misi dari anggota-anggota militer itu di tempat yang terpencil dan susah dijangkau. Contoh dari direktor ini terdapat pada antena arah atau direktorial antena. Seperti antena Yagi, direktor sering terlihat seperti batang-batang kecil di depan elemen utamanya. Bagian yang berikutnya itu feed line. Feed line ini adalah kabel atau saluran transmisi yang menghubungkan antena dengan perangkat pemancar atau penerima. Contoh dari feed line ini terdapat pada TV, router ataupun radio. Feed line ini membawa sinyal listrik dari perangkat ke antena saat transmisi atau sebaliknya saat penerimaan. Kualitas dan panjang feed line ini sangat berpengaruh terhadap performa dari sebuah antena. Jika kabel terlalu panjang ataupun buruk, sinyal akan melemah. Contoh kabel yang digunakan dalam feed line ini adalah kabel koaksial dari antena ke televisi, ataupun adalah contoh dari kabel yang digunakan dalam feed line ini. Setelah kita mengenal bagian-bagian dari antena, maka kita akan membahas jenis-jenis antena yang ada. Yang pertama yaitu antena omnidireksional. Antena omnidireksional ini adalah antena yang memancarkan sinyal ke segala arah secara merata dalam bidang horizontal. Artinya sinyal disebarkan secara melingkar, bukan terfokus pada satu arah. Jenis antena ini cocok digunakan di tempat yang menjangkau banyak perangkat dalam radius tertentu. Contoh paling umum adalah antena pada router Wi-Fi di mana router menyebarkan sinyal ke segala arah agar HP, laptop ataupun smart TV yang ada di dalam rumah bisa terhubung ke jaringan komunikasi. Kelebihan dari antena ini adalah jangkauan luas dalam satu ruang atau gedung. Kekurangannya tidak efisien untuk komunikasi jarak jauh karena sinyal menyebar
ke semua arah, sehingga jika kita ingin berkomunikasi jarak jauh, maka sinyalnya tidak akan bisa tidak kuat untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Antena direksional. Antena direksional adalah antena yang memfokuskan sinyal hanya ke satu arah saja. Dengan fokus ini, sinyal jadi lebih kuat di arah yang dituju dan lebih sedikit gangguan di arah yang lain. Jenis antena ini sering digunakan untuk komunikasi jarak jauh, seperti antar gedung ataupun antar menara. Contohnya adalah antena parabola yang mengarah ke satelit ataupun antena pemancar jaringan point to point. Adapun kelebihan dari antena ini adalah jangkauannya yang lebih jauh dan sinyal lebih kuat dari antena omnidireksional. Adapun kekurangannya adalah harus diarahkan secara tepat ke perangkat yang dituju. Jadi, jika arahnya salah, maka jaringannya tidak akan sampai. Yang berikutnya itu Yagi antena. Yagi antena merupakan jenis antena direksional yang terdiri dari satu radiator, satu reflektor, dan satu atau lebih direktor. Antena ini sangat populer karena harganya murah dan performanya cukup baik. Banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga, terutama untuk menerima siaran televisi analog. Contohnya antena TV rumah yang bentuknya seperti deretan batang logam di satu arah. Kelebihannya mudah dibuat, efektif untuk penggunaan jarak menengah, dan kurang untuk jarak jauh. Kekurangannya kurang cocok untuk sinyal digital modern karena bandwidth-nya sempit. Jadi Yagi antena ini tidak cocok untuk sinyal digital yang modern. Yang berikutnya adalah parabolic antena. Parabolic antena memiliki bentuk seperti piringan cekung yang berfungsi untuk memfokuskan gelombang radio ke satu titik fokus. Jenis ini sangat efisien dalam menerima dan memancarkan sinyal jarak jauh, bahkan hingga ke luar angkasa. Parabolic antena ini biasanya digunakan di TV-TV ataupun TV-TV analog ataupun di TV-TV modern, di mana dia pemancarnya itu berbentuk cekung ke dalam atau parabola. Kelebihan dari parabolic antena adalah jangkauannya sangat jauh, daya pancaran penerimaan sangat tinggi. Kekurangannya itu ukurannya yang besar, berat, dan mahal, dan harus diarahkan dengan sangat presisi. Dan bila ada halangan di depan dari antena tersebut, maka sinyal akan mengalami gangguan. Yang berikutnya itu microstrip antena. Microstrip antena adalah antena datar yang sangat kecil dan ringan, biasanya berupa lapisan logam pipih di atas permukaannya, di mana di atas permukaan dielektrik. Banyak digunakan pada perangkat elektronik yang modern karena ukurannya yang ringkas dan mudah dipasang di permukaan. Contohnya digunakan di dalam smartphone, GPS, radar mobil, ataupun perangkat militer. Kelebihan dari microstrip antena ini adalah dia memiliki ukuran yang sangat kecil, ringan, dan mudah diproduksi secara massal. Jadi, dengan adanya kelebihan ini, kita dapat menggunakannya dengan baik gitu. Kekurangannya itu daya pancarnya yang kecil, mudah terganggu oleh lingkungan sekitar. Jadi, jika banyaknya jaringan yang menumpuk di sekitar antena ini, maka jaringannya akan terganggu. Materi yang kedua yaitu internet satelit. Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menyediakan akses internet dengan menggunakan satelit buatan yang mengorbit mengelilingi bumi. Tidak seperti jaringan kabel optik ataupun seluler yang mengandalkan infrastruktur fisik di daratan. Internet satelit mengandalkan sinyal radio yang dikirim dari dan ke satelit di luar angkasa. Prinsip kerja dari internet satelit ini adalah perangkat pengguna mengirimkan permintaan data. Misalnya kita ingin membuka sebuah website, maka melalui antena parabola akan mengirim permintaan tersebut ke satelit. Kemudian, satelit meneruskan sinyal tersebut ke stasiun yang ada di bumi yang terhubung dengan jaringan internet global. Setelah itu, data yang ingin kita cari akan dikirim kembali melalui
atau melewati jalur yang sama ke pengguna atau peminta. Teknologi ini sangat penting terutama untuk wilayah yang tidak memiliki infrastruktur jaringan seperti daerah pegunungan, hutan, pulau terpencil ataupun lokasi-lokasi bencana. Adapun tujuan dan manfaatnya. Internet satelit dikembangkan bukan hanya untuk mengganti jaringan kabel tetapi untuk melengkapi dan memperluas cakupan akses internet ke seluruh wilayah di dunia, termasuk yang paling sulit dijangkau sekalipun. Manfaat dari internet satelit adalah memberikan akses internet ke daerah pelosok. Jadi, seperti daerah Indonesia yang masih banyak daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan kabel ataupun sinyal seluler. Jadi, dengan adanya internet satelit ini akan menjadi solusi utama untuk menghubungkan daerah-daerah seperti di daerah-daerah di Papua, Kepulauan Seribu hingga desa-desa di Kalimantan dan Maluku. Tanpa internet satelit ini, banyak sekolah, puskesmas dan kantor di desa di daerah terpencil ini tidak bisa terkoneksi, sehingga mereka mengalami kesusahan dalam berkomunikasi dengan pemerintah di daerah kabupatennya pun ataupun daerah-daerah kecamatannya. Yang berikutnya manfaat berikutnya, menyediakan konektivitas darurat saat bencana. Jadi dengan adanya internet satelit ini memudahkan kita saat terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir besar, di mana jaringan komunikasi konvensional seringkali putus. Dalam kondisi seperti ini, internet satelit sangat membantu ataupun menjadi penyelamat bagi daerah-daerah yang terkena banjir. Adapun contohnya itu seperti lembaga BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sering menggunakan perangkat internet satelit portable untuk dapat berkoordinasi di lapangan saat jaringan yang di lokasi bencana tersebut mati. Berikutnya alternatif ataupun backup untuk jaringan utama. Jadi contohnya bagi kapal laut, pesawat ataupun tambang di tengah hutan, penggunaan jaringan kabel tidak memungkinkan karena itu akan memakan biaya yang mahal ataupun dapat merusak lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, internet satelit menjadi satu-satunya opsi. Bahkan beberapa perusahaan besar juga memasang internet satelit sebagai backup jika jaringan fiber mereka terganggu. Internet satelit ini sangat penting untuk menjaga operasional misalnya di kapal laut ataupun di dalam tambang tetap berjalan selama 24 jam tanpa adanya gangguan. Adapun komponen-komponen dari internet satelit. Komponen yang paling penting yang pertama yaitu satelit, di mana satelit ini bertindak sebagai penerima ataupun penyebar di luar angkasa. Ia menerima sinyal dari bumi dan mengirimkannya kembali ke lokasi yang dituju. Satelit ini biasa berupa GEO, MEO ataupun LEO, tergantung pada ketinggian orbitnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang berikutnya bagian ground station atau gateway. Ground station atau gateway adalah stasiun penerima sinyal di bumi yang terhubung langsung dengan jaringan internet. Jadi semua data dari pengguna yang ada di bumi akan diteruskan ke gateway ini oleh satelit dan sebaliknya. Gateway biasanya berada di kota-kota besar yang memiliki koneksi langsung dengan backbone internet, sehingga mereka dapat langsung mengeksekusi apa yang ingin diminta oleh para pengguna. FSAT atau Very Small Apparatus Terminal merupakan antena parabola kecil yang dipasang di tempat pengguna seperti kantor desa, sekolah ataupun di atas kendaraan. FSAT ini yang menangkap sinyal dari satelit dan mengirimkannya ke modem. Ukurannya sangat kecil, membuat mudah dipasang di banyak lokasi bahkan di daerah terpencil. Berikutnya itu modem satelit. Modem ini adalah perangkat yang mengubah sinyal analog dari FSAT menjadi data digital sehingga bisa digunakan oleh laptop, smartphone ataupun router wifi. Fungsinya mirip seperti modem biasa, hanya saja ini khusus untuk sinyal satelit. Adapun jenis-jenis satelit berdasarkan orbitnya. Yang pertama yaitu satelit GEO atau Geostationary Earth Orbit.
Satelit ini berada di ketinggian 35 km dari permukaan bumi, mengorbit searah dengan rotasi bumi. Kelebihannya yaitu satu satelit bisa menjangkau wilayah yang sangat luas. Kekurangannya adanya keterlambatan cukup tinggi, bisa mencapai 500 ataupun 600 milidetik. Ini terasa saat kita melakukan komunikasi video call atau bermain game online karena suara atau aksi terlambat sampai. Contohnya, dalam saat kita bermain game, aksi dan suaranya tidak sinkron dengan baik. Yang berikutnya itu satelit LEO, Low Earth Orbit. Satelit ini berada di ketinggian 500 sampai 2000 km. Jaraknya jauh lebih dekat dengan bumi, sehingga dia memiliki jangkauan wilayah yang lebih kecil daripada satelit GEO, tetapi dia memiliki koneksi yang lebih cepat. Contoh paling populer adalah pada saat ini yaitu penggunaan satelit Starlink dari SpaceX, yang dimana dia menggunakan ribuan satelit LEO agar pengguna dimanapun di muka bumi ini dapat menggunakan internet dengan cepat. Yang berikutnya yaitu satelit MEO atau Medium Earth Orbit. MEO berada di ketinggian 8.000 sampai 20.000 km. Jadi letak satelit ini berada di antara GEO dan LEO. Satelit ini digunakan untuk navigasi GPS dan juga internet. Kelebihannya yaitu kompromi antara cakupan yang luas dan latensi yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat dieksekusi dengan cepat. Contoh dari penggunaan internet satelit ini kita bisa ngambil di kapal ataupun pesawat. Banyak perusahaan pelayaran dan maskapai penerbangan menggunakan internet satelit agar awak dan penumpang tetap bisa online di tengah laut ataupun di udara. Contoh yang lebih tepatnya itu di pesawat, di mana pilot dapat berkomunikasi secara real time dengan menara pesawat yang ada di bandara. Materi berikutnya itu jaringan seluler. Jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat bergerak seperti telepon genggam, modem hingga kendaraan dapat terhubung ke jaringan internet ataupun telepon dimanapun berada selama masih dalam jangkauan sinyal. Sistem ini bekerja dengan cara membagi wilayah layanan menjadi sel atau area-area yang kecil, yang masing-masing dilayani oleh sebuah menara pemancar yang disebut BTS, Base Transceiver Station. Setiap BTS menghubungkan perangkat pengguna ke pusat jaringan melalui gelombang radio. Inilah sebabnya kita melakukan panggilan dan pengiriman pesan ataupun mengakses internet bahkan saat sedang berjalan ataupun berkendaraan. Perkembangan jaringan seluler terus meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dari teknologi 1G atau yang hanya bisa digunakan untuk suara analog hingga yang ada pada saat ini yaitu 5G, yang mana mendukung konektivitas cerdas seperti kendaraan otonom ataupun Internet of Things (IoT). Tujuan dan manfaat dari internet seluler ini adalah tujuannya adalah jaringan seluler diciptakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang manusia yang tidak bisa selalu berada di satu tempat ataupun di mana lokasi manusia selalu berpindah-pindah dan sekarang berkembang menjadi sistem komunikasi yang mendukung seluruh aspek kehidupan digital. Adapun manfaatnya itu ada mobilitasnya yang tinggi. Keunggulan utama dari internet seluler ini adalah keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk digunakan saat kondisi bergerak. Kita bisa menelepon, mengakses internet sambil berpindah-pindah tempat, baik itu saat berjalan kaki di kendaraan umum hingga dalam pesawat ataupun kereta cepat. Yang berikutnya, akses internet cepat. Sejak hadirnya teknologi 4G dan 5G, jaringan seluler tidak hanya digunakan di komunikasi suara dan pesan singkat, tetapi juga untuk akses internet berkecepatan tinggi. Dengan 4G, kita bisa melakukan streaming video dengan kualitas HD, bermain game online, hingga video call dengan lancar. Sementara dengan 5G, semua jadi lebih cepat dan hampir tanpa lag. Komunikasi yang real time.
Jadi, jaringan seluler memungkinkan kita berkomunikasi secara langsung real time tanpa jeda yang berarti, baik lewat suara maupun video. Ini sangat membantu untuk layanan darurat, komunikasi bisnis, pendidikan daring, dan hingga koordinasi dalam operasi militer ataupun penanggulangan bencana. Komponen utama dalam jaringan seluler. Agar jaringan seluler bisa berjalan dengan lancar, maka terdapat beberapa komponen yang penting yang harus saling terintegrasi. Yang pertama yaitu handphone atau user equipment. Perangkat utama yang digunakan oleh pengguna seperti HP, tablet, modem ataupun perangkat IoT disebut sebagai user equipment atau perlengkapan pengguna. Perangkat ini menerima dan mengirim sinyal dari dan ke BTS. Yang berikutnya itu BTS atau Base Transceiver Station adalah menara pemancar yang memancarkan dan menerima sinyal radio dalam satu sel. Satu BTS biasanya dapat menjangkau radius beberapa kilometer tergantung dengan kondisi geografis di mana letak dari BTS tersebut. Di kota besar BTS dipasang lebih rapat karena jumlah pengguna yang padat. Jadi BTS ini kita juga harus memikirkan dengan kepadatan jumlah penduduk di sekitar dari BTS tersebut. Berikutnya Mobile Switching Center atau MSG adalah pusat kendali yang mengatur perpindahan koneksi antara BTS saat pengguna berpindah tempat. Yang berikutnya itu backhaul. Backhaul adalah jalur penghubung dari BTS ke pusat jaringan atau internet. Biasanya berupa kabel fiber optik ataupun microwave link. Tanpa backhaul yang stabil, sinyal BTS tidak bisa diteruskan ke jaringan global. Jenis teknologi jaringan seluler. Seperti yang kita bahas tadi, dari teknologi yang paling dasar yaitu 1G sampai dengan yang ada pada saat ini yaitu 5G. Mari kita bahas jaringan yang pertama yaitu 1G, di mana dia hanya bersifat analog dan hanya suara. Generasi pertama ini dikenalkan pada tahun 1980-an. Sistem ini menggunakan sinyal analog dan hanya bisa digunakan untuk panggilan suara dengan kualitas yang rendah dan keamanan yang minim. Yang kedua yaitu 2G. Bisa bersifat digital, bisa menggunakan suara dan SMS. 2G merupakan generasi pertama yang menggunakan teknologi digital, memungkinkan tidak hanya panggilan sesuara tapi juga pengiriman pesan teks dan pengamanan data yang lebih baik daripada 1G. Yang berikutnya itu 3G. Bisa mengirim data dan multimedia. 3G memperkenalkan akses data berkecepatan tinggi dan memungkinkan kita untuk berbrowsing ataupun melakukan pencarian di internet, mengirim email serta menikmati video ataupun musik secara daring. Teknologi ini membuka jalan yang lebih untuk era smartphone dan pengguna aplikasi digital. Berikutnya itu 4G. Di mana jaringan 4G ini memberikan kecepatan internet yang jauh lebih memungkinkan hingga kita bisa melakukan streaming video dengan kualitas HD, video call, game online dengan lancar. Teknologi ini paling umum digunakan saat ini terutama di kota-kota besar. Yang berikutnya 5G. Dia memiliki latensi yang rendah, IoT dan mobile yang otonom. 5G merupakan revolusi dari jaringan seluler. Teknologi ini menawarkan latensi yang sangat rendah di bawah 10 milidetik yang memungkinkan penggunaan dalam mobil otonom, pabrik pintar dan operasi jarak jauh dan jaringan IoT. 5G mendukung jutaan perangkat dalam 1 km persegi yang tidak mungkin dilakukan oleh generasi-generasi yang sebelumnya. Contoh penggunaan jaringan seluler. Akses internet di HP pada saat ini menggunakan 4G ataupun 5G. Kita bisa membuka media sosial seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitter ataupun yang lebih dikenal sekarang dengan X. Bisa bermain game online dan mengakses layanan-layanan pendidikan di mana saja selama masih ada jaringan internet ataupun sinyal. Yang berikutnya itu penggunaan e-wallet ataupun mobile banking, transportasi online.
seperti Gojek, Grab, OVO dan semuanya tergantung pada jaringan seluler. Selama jaringan seluler dapat digunakan, maka kita dapat menggunakan penggunaan aplikasi ataupun fungsi-fungsi yang kita sebutkan tadi seperti e-wallet, mobile banking ataupun transportasi online secara real time, baik untuk transaksi atau pemesanan hingga navigasi. Yang berikutnya, jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah bentuk jaringan nirkabel yang dibentuk secara spontan ataupun sementara. Jadi ad hoc ini tidak perlu bergantung pada infrastruktur jaringan tetap seperti router, access point, dan server pusat. Dalam jaringan ini, setiap perangkat yang terhubung disebut sebagai node atau titik. Dan node-node ini bisa berkomunikasi langsung dengan satu sama lain tanpa melebihi jalur pusat. Menariknya, setiap perangkat dalam jaringan ad hoc bisa berperan sebagai pengirim, penerima sekaligus perantara dalam proses komunikasi. Misalnya saat orang saling berbagi file antar laptop ataupun HP menggunakan Wi-Fi direct ataupun Bluetooth tanpa koneksi internet, maka sebenarnya mereka sedang membentuk jaringan ad hoc. Jadi konsep dasarnya adalah semua perangkat setara dan saling bantu dalam pengiriman data. Ini sangat berbeda dengan jaringan biasanya yang mengandalkan jaringan pusat seperti router di rumah ataupun BTS di jaringan seluler. Tujuan dan manfaat dari jaringan ad hoc, di mana jaringan ini memiliki peran penting terutama di kondisi darurat seperti situasi militer ataupun situasi perang dan area-area tanpa akses internet. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat yang dimiliki dari jaringan ad hoc. Yang pertama, dibentuk secara cepat dan fleksibel. Karena tidak memerlukan alat tambahan seperti router dan server, jaringan ad hoc bisa dibentuk dalam hitungan detik. Yang berikutnya, tidak membutuhkan infrastruktur. Keunggulan utama dari jaringan ad hoc adalah sifatnya yang independen dari infrastruktur. Kita tidak butuh BTS, kabel fiber optik, ataupun access point. Cocok untuk kondisi militer ataupun bencana. Jadi jaringan ad hoc sangat cocok untuk komunikasi antar pasukan yang sering dilakukan di medan yang tidak mendukung infrastruktur tetap, di mana jaringan ad hoc memungkinkan tentara-tentara yang ada di medan perang tetap bisa berkoordinasi secara real time antar kendaraan ataupun antar personal. Begitu pula saat bencana seperti gempa bumi, tsunami, ataupun bencana-bencana alam lainnya, ketika jaringan biasanya lumpuh di lokasi-lokasi bencana. Jadi, jaringan ad hoc bisa digunakan oleh tim SAR, relawan, atau alat pelacak korban. Adapun komponen dari jaringan ad hoc, yang pertama node. Node adalah perangkat yang tergabung dalam jaringan bisa berupa laptop, smartphone, sensor IoT hingga kendaraan. Dalam jaringan ad hoc, setiap node harus mampu mengirim, menerima, dan meneruskan data ke node-node yang lainnya. Karena tidak ada server pusat, semua node bertanggung jawab atas kestabilan dan keutuhan sebuah jalur komunikasi. Komponen yang kedua yaitu routing protokol. Routing protokol sangat penting dalam jaringan ad hoc karena menentukan bagaimana data dikirim dari satu node ke node yang lain. Contoh routing protokol yang secara umum dipakai dalam jaringan ad hoc adalah AODV, Ad Hoc and On-Demand Distance Vector, atau DSR, Dynamic Source Routing Transceiver. Berfungsi sebagai komponen fisik dalam perangkat yang mana dia bertugas untuk mengirim, menerima sinyal radio. Bisa berupa chip, Wi-Fi, Bluetooth, radio, frekuensi lain, dan transceiver inilah yang memungkinkan komunikasi antar node berjalan secara nirkabel. Adapun jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama, MANET, Mobile Ad Hoc Network, merupakan jenis jaringan yang bersifat mobile, artinya node-nodenya bisa bergerak. Contohnya jaringan pada operasi tentara ataupun militer. VANET, Vehicular Ad Hoc Network, adalah jaringan ad hoc khusus untuk kendaraan, mobil, motor, bisa saling bertukar informasi seperti kondisi jalan, adanya kecelakaan, dan sistem navigasi otomatis. SPAN adalah Smartphone Ad Hoc Network,
mengacu pada jaringan antar smartphone yang bisa terbentuk tanpa internet seperti menggunakan Bluetooth ataupun Wi-Fi direct. Contohnya adalah aplikasi transfer file seperti Starlet, Subwa, Share-it ataupun dengan sistem komunikasi darurat antar HP yang pada saat sinyal hilang. Wireless Sensor Network atau WSN adalah jaringan yang terdiri dari banyak sensor kecil yang saling terhubung untuk mengumpulkan dan mengirim data ke pusat. Inilah umum digunakan dalam sistem pemantauan lingkungan kebakaran hutan, irigasi, pertanian, dan industri IoT. Contoh penggunaan jaringan ad hoc adalah pada komunikasi militer saat misi dalam operasi militer. Pasukan di lapangan menggunakan perangkat komunikasi taktis berbasis jaringan ad hoc agar bisa tetap berkoordinasi walaupun sinyal di medan tempur tidak ada. Sehingga sistem ini memungkinkan operasi rahasia tetap berjalan dengan komunikasi yang aman tanpa adanya sadapan ataupun pihak musuh dapat memasuki komunikasi pihak militer. Jaringan darurat saat gempa. Ketika terjadi gempa bumi besar, infrastruktur jaringan seringkali rusak. Tim evakuasi bisa menggunakan perangkat untuk membentuk jaringan ad hoc untuk tetap terhubung dengan tim penyelamat. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya. Bila ada penyampaian materi saya yang salah, saya mohon maaf karena kesalahan hanya berasal dari manusia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.